Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Boto Persib salam dunia. Om Swastiastu, salam kebajikan. Ya, saya masih pengen ngebahas masalah 2 penalti yang gagal. Tapi saya lebih ke pemain asing. Jadi tidak ada satupun pemain lokal yang saya bahas di sini ya. Gini, musim lalu pemain asing datang itu diiringi dengan cemoohan. Butut bla 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 beriring, berjalan waktu ternyata mereka membaik. Musim ini kebalik. Sampai saat ini saya melihat kedatangan mereka disambut dengan musim ini pemain asingnya oke-oke, keren-keren, termasuk saya pun memuji. Sampai terakhir pun bisa mengalahkan tim yang notabene-nya di Australia kuat. Namun berjalan waktu mereka regress. Saya menganalisa apakah star syndrome terjadi pada mereka. Pertama, analisa saya. Kedua, apakah mereka tidak terbiasa dengan kompetisi yang kemana-mana kedah ditempuh dengan jarak yang cukup jauh. Contoh ke Jepara 8 jam. Mereka memilih bermain di Indonesia, artinya mereka siap dengan konsekuensi yang harus mereka hadapi. Ya ini salah satunya. Ke Jepara pakai bis. Kadang permainan kita dirugikan dengan berbagai keputusan pengadil di lapangan. Namun satu hal, saya bicara mental. Penalti di menit terakhir yang artinya akan menentukan. Masuk kita menang, tidak masuk kita imbang. Yang artinya dua laga berturut-turut kita hanya mendapatkan 1 poin dari pendatang baru. Pemain asing didatangkan selain untuk menambah kekuatan juga memberi contoh untuk pemain lokal. Apalagi sekarang tim yang saya cintai itu dihuni oleh banyak pemain muda, banyak pemain promosi. Pada saat penalti di menit 92, dugaan saya semua mundur. Itu kenapa kapten tim Mark Klok yang punya mental kapten mengambil tendangan itu. Karena memang nggak mudah. Tendangan gagal, cemoohan yang diterima. Tendangan gagal, mereka insecure. Dan mereka udah menyadari Bobotoh Persib itu kritis. Dan mereka udah terlena dengan satu kata, selebriti. Dengan setiap latihan itu dipuja-puja, selesai pertandingan dipuja-puja, sejak pramusim, belum 3 bulan. Nah, pemain asing ini pun sekarang udah terlihat bermain individu. Saya rasa dari semua pemain asing yang ada, 10, lebih banyak yang regress daripada yang progress. Yang progress ada. Bahkan ada yang baru masuk udah langsung tune in. Dan bisa konsisten. Ada juga yang dari awal masuk, bagus. Sekarang mainnya individualis, kembali ke setelan pabrik waktu di klub lamanya. Itu saya nggak paham. Kenapa pada saat penalti di menit terakhir, dugaan saya, semua pemain asing menolak. Mereka nggak kuat dengan mental kanan dari Bobotoh. Itu kenapa Mark Klok yang ngambil, seorang kapten yang ngambil. Dan itu membuktikan bahwa Mark Klok layak menjadi seorang kapten. Ini pendapat saya ya, ini analisa saya. Karena ingat, lawan di depan adalah Borneo. Belum lagi kita main di Asia. Betul, Bos Bojan itu baru panas di pertandingan ke-6, 7 baru panas. Dengan hasil akhir juara. Tapi sekarang udah beda. Bermain dengan skema yang beda. Materi pemain 85% beda. Regulasi yang berbeda. Jadi ini juga tantangan ya. Ini tantangan buat Bos Bojan.
nggak mudah. Dan di sini saya tidak bicara tentang tim pelatih, tidak. Saya tidak bicara tentang pemain lokal, tidak. Saya tidak bicara tentang Mark Klok, kapten yang memang layak untuk jadi kapten, gagal menendang penalti. Enggak, saya nggak bicara itu. Saya bicara tentang pemain asing lainnya yang didatangkan seharusnya menjadi contoh untuk pemain yang udah ada sebelumnya. Apalagi sekarang diisi banyak pemain muda. Seorang penyerang Ramon, apakah nggak berani ngambil penalti itu? Kenapa? Takut followers berkurang, takut dihujat. Main di Persib itu udah banyak pemain yang akhirnya memilih untuk pindah. Karena apa? Nggak kuat dengan tekanannya. Kalau bukan pemainnya, istrinya, keluarganya. Itu resiko main di Persib. Itu resiko dari kalian dapat hak yang selalu tidak pernah dikecewakan. In return, Bobotoh pun akan menuntut sesuai dengan yang klub kami cintai berikan kepada kalian, para pemain asing nih. Semoga 2 pemain asing yang masuk itu di posisi depan dan di posisi belakang punya mental yang baja ya. Jadi mengambil penalti dengan sebelumnya ada kegagalan, itu memang nggak mudah. Apalagi menit terakhir, menentukan menang atau tidak memang nggak mudah. Memang nggak mudah. Dugaan saya yakin, banyak yang menolak. Tidak siap. Kapten turun tangan. Salut buat Mark Klok. Gimana komentar kalian, analisa kalian, dan bagaimana solusi untuk mengatasi mental para pemain asing? Bahkan di kolom komentar live saya setelah pertandingan banyak yang menulis mental tempe untuk para pemain asing. Grece, minus. Pada intinya mereka kecewa selama 90 menit. Mereka kecewa tur Jawa Tengah yang notabene menghadapi tim pendatang baru hanya menghasilkan 1 poin. Even itu away. Tapi kami juaranya. Kami juara 2 tahun berturut-turut. Mereka di Liga 2 tahun berturut-turut. Jadi sangat disayangkan hasil kemarin itu. Apalagi lawan selanjutnya Borneo yang kemarin mengalahkan tim yang mengalahkan kita di musim, yang menyulitkan kita, menyulitkan kita di musim lalu. Jadi kenapa saya menganalisa itu? Karena Mark Klok itu nggak pernah melatih tendangan penalti. Selama saya 6 tahun ya, karena setahun ini saya nggak melihat versi pelatihan, 6 tahun saya melihat Mark Klok itu lebih melatih tendangan bebas. Tendangan di luar kotak penalti, bukan penalti. Kalau penalti itu lebih ke David. Jadi saya rasa kenapa Ramon nggak maju step up, nggak maju, tenang, lakukan tendangan. Jangan terintimidasi dengan banyaknya supporter tuan rumah. Hasil 1-1 merupakan kekalahan kalau buat saya. Dari PSIM yang notabene pendatang baru. Walaupun iya, betul. Mereka secara finansial, secara materi pemain lebih baik dari Persija. Tapi kami oleh Persija pun kalah. Ini baru 3 pertandingan, tapi saya yakin balik lagi. Bos Bojan itu biasa ngegas di pertandingan ke-5, di pertandingan ke-6. Setelah 5 pertandingan, Bos Bojan akan melesat. Dan
Doakan itu akan terjadi di musim ini. Itu akan terjadi di musim ini. Dan kita bisa meraih juara 3 kali berturut-turut. Dan menjadi tim Indonesia pertama yang bisa melakukan itu. Banyak juga yang komentar, kosongkeun GBLA, kosongkeun GBLA. Ini pernah dilakukan. Ini pernah dilakukan. Dan memberikan hasil yang positif. Namun kalau saran saya, dengan mengosongkan GBLA bukan jalan terbaik. Kenapa? Karena merugikan klub juga. Ya, solusinya ada di tangan tim pelatih. Ada di Bos Bojan. Datangkan motivator supaya para pemain ini, pemain asing ya terutama, apalagi rencananya tim yang kita cintai ini akan memaksimalkan pemain asing, artinya akan datang 2 lagi. Punya mental yang mumpuni. Semua siap ngambil tendangan penalti. Oke. Itu aja. Yang punya analisa lain, silakan isi di kolom komentar. Kita ketemu nanti di pertandingan lawan Borneo. Saya Giga Lauda pamit. Doakan Persib juara hat-trick. Dan tidak ada lagi penalti gagal. Walaupun itu biasa. Penalti gagal itu biasa. Tapi lihat momennya dulu. Lihat momennya. Kalau penalti itu gagal, tapi kalau masuk bisa membawa tim ini meraih 3 poin, itu nggak biasa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boboto bahagia salawasna.